Meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan pada pagi ini singkat, Matius 5, 17-19. Tetapi kalau kita membuka kitab suci kita masing-masing di rumah, Injil hari ini ditempatkan dalam perikop yang cukup panjang, yaitu Matius 5 ayat 17 sampai 48. Ketika Yesus mengajar banyak orang dan juga para murid yang ada bersama dengan Yesus. Apa maksud perkataan Yesus dalam Injil hari ini? Mari kita renungkan dan belajar dari anak kecil. Mendidik seorang anak itu tidaklah mudah, terutama anak kecil. Anak-anak sejak dini, sejak kecil harus sudah diberikan pemahaman mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diperbolehkan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Para psikolog anak menyatakan bahwa segala sesuatu yang perlu diketahui oleh seorang anak dapat dipelajari ketika ia berada di rumah atau berada di jenjang taman kanak-kanak. Apa yang ia pelajari dari orang tuanya sendiri atau dari para guru di sekolah sangatlah bermanfaat, karena anak-anak adalah manusia yang paling pandai untuk belajar melihat, mengamati, memperhatikan, mempelajari, dan mencoba untuk menginternalisasikannya. Apa yang dilakukan orang tua, guru, tidak lama kemudian akan ditirukan dan dilakukan oleh anak itu sendiri. Contohnya, bagaimana ia mengucapkan selamat pagi, bagaimana ia mengucapkan kata terima kasih, bagaimana ia dapat memegang sendok lalu mengarahkan sendok tersebut yang berisi makanan ke dalam mulutnya. Bagaimana juga ia mencoba untuk memakai sepatu, mandi, membereskan tempat tidur, dan juga hal-hal lain keseharian yang sangat berguna bagi dirinya. Anak-anak melakukan itu semua bukan karena mereka mengetahui bahwa itulah kebutuhan saya, maka saya melakukannya. Tetapi mereka melakukannya karena motivasi ada orang-orang yang ada di sekitarnya yang memperhatikan mereka, entah orang tua, entah guru, atau orang dewasa lainnya. Itulah motivasi awal mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, penanaman nilai-nilai baik dalam diri seseorang membutuhkan waktu, tetapi suatu ketika rasa takut ketika ada orang yang mengamati itu hilang, maka yang ia lakukan karena perbuatan ini sudah biasa saya lakukan, akan saya ikuti dan saya taati. Kenapa? Karena rasa takut tadi sudah hilang, dan kemudian yang ada dalam dirinya adalah keyakinan dalam diri saya bahwa perbuatan inilah yang memang harus saya lakukan dan saya ikuti berdasarkan anjuran perintah dari orang-orang yang saya percayai, yaitu orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar saya.
Itulah yang Tuhan minta kepada kita hari ini, yaitu keyakinan dalam diri kita sendiri untuk melakukan segala sesuatu yang kita lakukan atau yang harus juga kita hindari. Tidaklah cukup kita taat karena hal itu dipaksakan kepada kita, tetapi kita taat melaksanakan sesuatu karena keyakinan dalam diri kita yang mengatakan bahwa tindakan ini, perbuatan ini baik dan benar, bagus untuk dilaksanakan untuk diri saya dan bermanfaat juga untuk banyak orang. Saudara dan saudara yang terkasih, marilah pada hari ini kita melihat sejenak dalam diri kita masing-masing. Pada tingkat perkembangan moral manakah saya ada di dalamnya? Apakah saya melakukan segala sesuatu masih berdasarkan rasa takut karena ada orang-orang lain yang mengamati saya? Apakah kita masih memerlukan atasan, orang tua, orang lain, keluarga untuk mengevaluasi saya atau melaksanakan kegiatan saya karena ada orang-orang tersebut? Apakah kita masih dibayang-bayangi rasa takut akan hukuman yang akan menimpa saya untuk suatu perbuatan entah yang saya lakukan secara sengaja atau tidak? Kalau itu yang terjadi, maka memang secara usia kita sudah dewasa, akan tetapi kita berperilaku seperti anak kecil yang tentu saja anak kecil yang tidak dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Saudara dan saudara yang terkasih, moralitas dalam diri kita adalah moralitas yang berasal dari keyakinan dalam diri kita untuk melakukan yang A, yang B, dan yang seharusnya, bukan karena rasa takut, akan tetapi karena hati kita sendiri mengarahkan pada yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini kepada jemaat di Korintus tentang makna yang ada di balik pelayanan yang ia lakukan. Ia mengatakan demikian, "Saudara-saudara, besarlah keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus dari diri kami sendiri, karena kami merasa tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah." Paulus mencoba untuk menyadarkan jemaat di Korintus tentang keyakinan dalam diri mereka, bahwa apapun yang mereka lakukan untuk pelayanan, bukan untuk diri mereka, tetapi untuk sesuatu yang lebih mulia, yaitu kemuliaan Allah sendiri. Hati Paulus, keyakinan Paulus mengarahkan dia untuk melakukan yang baik dan bertanggung jawab bagi Allah dan bagi banyak orang. Mari kita hening sejenak.